teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas mengenai drone yang sudah saya pergunakan kira-kira sekitar 10 bulanan lah. Jadi ini lebih ke arah pemakaian saya secara pribadi ya, ulasan mengenai pemakaian saya secara pribadi terhadap drone ini. Nah, drone ini sendiri, ini dua ini sangat ringan ya. Beratnya hampir cuma 230-an gram. Kalau kita lihat di bodi daripada drone ini sendiri, berat yang diterapkan adalah 249 gram ya, ultralight. Sehingga ini sangat mempermudah ketika saya ingin bepergian ke suatu daerah, suatu tempat, suatu destinasi. Di situ saya memang malas sekali kalau harus membawa banyak beban ya. Biasanya saya membawa tas kecil saja untuk membawa baju-baju, dan dengan drone ini yang sangat kecil ini gampang sekali dimasukkan ke dalam tas gendong sehingga tidak membebani ya. Karena apalagi kalau kita bepergian dengan menggunakan pesawat, di sana akan sangat terasa sekali kalau kita bawa barang-barang yang berat dan banyak. Cukup bawa drone ini sudah gampang kita bisa merekam. Nah, drone ini sendiri dibuat dengan lumayan bagus ya, ada pelindungnya juga, cuma memang plastik daripada cover kameranya ini agak kurang elastis ya. Saya takutnya gampang pecah. Dan kameranya sendiri bagus, sudah 4K, kecil-kecil begini ya sudah 4K ya. Bahkan kalau tidak salah Phantom Pro saja belum 4K, padahal besar sekali drone-nya. Sedangkan ini drone-nya kecil dan beratnya cuma 230-an gram, sudah 4K dan cukup stabil. Kemudian untuk ini adalah tempat untuk micro SD-nya. Jadi kita tinggal pasangkan saja micro SD-nya di sana dan gampang dicapai ya, tidak harus buka-buka cover dan lain sebagainya, tinggal cabut dan pasang saja. Yang di sampingnya itu untuk tombol chargernya, dan ini adalah untuk baterainya. Kalau kita coba berat tanpa baterainya adalah sekitar 157 gram, ringan sekali ya. Dan kalau kita coba timbang baterainya, berapa ya? Kita coba dulu. Sekitar 70-an gram ya. Ya hampir setengah daripada berat drone-nya. Memang ini enak sekali dibawa kemana-mana, ringan, kecil. Sayangnya saya cuma punya satu baterai saja. Ya, rencana mau cari baterai satunya tapi lumayan mahal ya. Dan baterai sendiri kapasitasnya adalah 2250 mAh. Ya, usahakan gunakan baterai memang disarankan ya, sesuai speknya. Nah, ini baterai kita masukkan kembali. Oh ya, dan kalau saya penerbangan melalui pesawat, biasanya baterai saya pisahkan. Saya taruh di bagasi. Saya pisahkan dari drone-nya. Dan ini juga ada keterangan di covernya, spesifikasi yang dibutuhkan oleh drone ini supaya kita tidak salah dalam mencari baterai. Kalau kita mau cek isi baterainya, kapasitas baterainya sisa berapa, kita tinggal pencet tombol ini ya, untuk melihat apakah perlu dicas atau bagaimana. Oke, ini adalah gimbalnya. Memang kayaknya agak sedikit riskan ya, sehingga usahakan selalu menggunakan covernya ketika menyimpan drone ini supaya lebih awet seperti itu. Dan ini adalah sensornya hanya mengarah ke bawah sehingga dia hanya bisa mendeteksi halangan yang ada di bawahnya, tidak bisa untuk mendeteksi yang di sekelilingnya, sehingga memang kita harus lebih perlahan dalam menerbangkan drone ini. Untuk kualitasnya sendiri ya cukup bagus. Plastiknya ini mungkin memang mengejar ringan ya, sehingga plastik yang digunakan adalah seperti ini. Tapi saya rasa ini cukup kuat. Ini sudah saya pergunakan 10 bulan dan tidak ada masalah sama sekali, tidak ada cedera apapun ya. Sudah sering dibawa kemana-mana dan dijejal-jejali di dalam tas juga tidak ada masalah. Nah, untuk kabel-kabelnya memang ada beberapa terlihat seperti ini, untuk fleksibelnya terlihat. Kemudian untuk dinamo daripada baling-balingnya sendiri, kumparannya terlihat. Ya memang mungkin sepertinya tidak diperuntukkan
basah-basahan. Ya memang harus hati-hati ya, lihat cuaca juga, kondisi kalau ingin menerbangkan drone ini. Oke ya, secara singkat ini adalah Mini 2 seperti ini, DJI Mini 2 bentuknya. Dan ketika saya baru beli dulu, bentuknya kotaknya adalah seperti ini, cukup ringkas. Ada buku manualnya, usahakan dibaca terlebih dahulu karena di sini pengalaman saya kemarin saya langsung terbangkan tanpa saya baca. Padahal memang seharusnya remote-nya ini menghadap ke drone-nya, arah antenanya. Makanya waktu saya terbangkan awal-awal dulu, karena saya belajar otodidak, kok sering sekali lost sinyal dia seperti itu. Ternyata antenanya itu harus memang diarahkan ke drone-nya. Nah itulah isi dari bukunya itu, seperti garansi dan lain sebagainya semua di sana. Nah ini untuk kabel-kabelnya, bisa kita sesuaikan, sudah disediakan secara defaultnya adalah untuk, ya ini mungkin untuk apa ya namanya, seperti untuk iPhone ya, dan ini dikonekkan ke apa namanya, ke remote-nya. Dan ini digunakan untuk yang micro SD. Dan kemudian yang saya pergunakan sendiri di remote-nya adalah yang Type C ya, kebetulan karena HP saya adalah Type C. Ya seperti ini. Ini kita buka, nanti dipasangkan di sini. Nah, kita juga harus memperhatikan kalau di remote-nya ini yang dipasangkan ke HP adalah yang di bagian kiri ya. Nanti akan ada logonya kok. Kalau di remote-nya dia ada logo remote-nya sehingga kita tidak tertukar nanti. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian untuk kabel sudah ya, seperti itu saja didapatkan. Berikutnya adalah ini, apa namanya ini? Tuas ya, tuas untuk remote-nya. Yang asli ya saya pasang di remote-nya, portable bisa dipasang lepas pasang seperti itu. Nanti tinggal dijepitkan saja di sana, aman, tidak jatuh. Dan berikutnya adalah baling-baling cadangannya. Sudah disediakan 2 pasang, termasuk baut dan juga obeng yang dipergunakan. Oke, ini adalah pembelian ya, nota pembeliannya dan juga garansinya ada di bawah. Saya beli waktu itu di Denpasar. Jadi, tapi untuk servisnya ternyata harus dikirimkan ke Jakarta di sana. Nanti akan dibantu oleh tokonya. Ya, jadi isinya cuma itu saja untuk kotaknya. Kemudian untuk drone-nya sendiri, pemegangnya ini saya dapatkan second ya. Saya lupa beli di mana dulu. Kalau tidak salah di tokonya juga ada yang jual second-annya. Ini sebenarnya bukan untuk Mini 2, tetapi waktu itu adalah Mini yang generasi pertama. Tapi cukup pas kok. Bisa dipergunakan di drone-nya itu juga. Ya, saya sering pergunakan supaya tidak lari-lari baling-balingnya. Jadi ketika saya beli, saya hanya dapat remote, baterai 1 buah, dan juga drone 1 buah. Simple sekali ya, minimalis sekali. Kalau memang nanti teman-teman rencana ingin beli, mending beli paket saja menurut saya, daripada beli satu-satu seperti saya ya. Nanti harus cari tas, cari pegangannya, cari baterainya, dan itu jatuhnya malah lebih mahal. Nah, saya juga belinya cuma yang basic saja, karena memang uangnya waktu itu pas-pasan ya, jadi saya beli yang basic aja. Ya, saya beli di kala itu 10 bulan yang lalu adalah 7.099.000. Kalau beli paket biasanya dapat baterai, kalau nggak salah baterainya 3, malah dapat tempat chargernya juga, malah jatuhnya lebih murah. Kalau ini saya harus charger langsung ke drone-nya ya. Oke, dan ini adalah micro SD-nya. Nah, ini juga tips dari saya, karena ini sering saya alami. Usahakan memiliki micro SD lebih dari 1. Karena kadang kalau micro SD-nya kita transferkan ke laptop, misalnya saya masukkan ke laptop saya seperti ini. Nah, ini kan tipis, tidak terasa terpasang di laptop ya. Kalau flash disk kan terasa ya, kalau kita memasukkan laptop itu ke tas terasa ada yang mengganjal. Kalau ini kan tidak, sehingga saya sering lupa untuk mencabut micro SD ini, sehingga jadi di drone-nya itu kosong, tidak ada micro SD-nya.
dan pada saat ingin dipakai tiba-tiba aduh tidak bawa micro SD, ya percuma dong. Dan kan micro SD tidak bisa saat itu juga didapatkan di sekitar. Nah, mending bawa satu lagi micro SD, taruh di tasnya kita, sehingga kalaupun itu ketinggalan kita masih bisa pakai micro SD satunya. Nah, ini micro SD yang saya gunakan ya. Yang utama yang merah itu yang ekstrim, dan yang satunya cadangan yang ultra. Saya kurang paham untuk transfer rate-nya, tapi saya rasa selama ini dua-duanya ini tidak ada masalah untuk transfer rate dari hasil kualitas videonya juga. Nah, untuk tas sendiri ini saya dapatkan tas apa ya, saya lupa. Dulu saya pernah beli Action Cam zaman dulu sekali, malah nggak ingat harganya berapa, tapi ternyata bisa dipakai ya untuk memasukkan drone ini, karena memang drone ini saking kecilnya cukup di sini. Nah, ini saya isikan apa ya, spon, nggak tahu saya dapat di mana dulu ya, untuk pengamanan ekstra lah ya, supaya tidak terbentur, karena saya sering taruh drone ini di tas, dan kalau pergi supaya tidak terbentur sana sini. Nah, remote-nya saya taruh di sini. Anehnya ini kok bisa pas ya, pas sekali dengan remote-nya, padahal memang bukan tasnya sebenarnya. Kemudian untuk tasnya ini cukup rata, dan untuk bahannya sendiri cukup empuk sehingga aman lah kalau saya bawa kemana-mana. Nah, untuk spon-sponnya ini biasa saya taruh seperti ini, pasangkan seperti ini kalau mau bepergian supaya tidak terbentur ya. Takut rusak juga, kasihan kalau terbentur. Misalnya dia agak longgar, dia terbentur dengan remote-nya. Nah, untuk memasang drone-nya sendiri saya biasanya selalu pergunakan ini ya, pemegangnya ini, supaya baling-balingnya tidak lari ke sana kemari, dan juga dinamonya tidak rusak ya, yang bagian bawahnya. Nah, ini biasa saya pasangkan seperti ini. Saya isi spon di kanan kirinya, depan belakangnya, dan ini untuk micro SD-nya cadangan selalu saya bawa supaya tidak lupa ya. Pengalaman memang guru yang terbaik, karena pernah ke suatu tempat bagus sekali, sayangnya tidak bisa ambil video karena lupa bawa memori. Ini penting sekali, jadi taruhlah memorinya di tas itu. Kalau memang punya baterai cadangan, taruh juga di sana. Tapi biasanya kalau saya naik pesawat, baterainya itu saya pisahkan, saya taruh di tas saya yang satunya. Dan ini kalau kita ukuran tasnya cuma sekitar 15 cm, untuk panjangnya 20 sampai 21-an ya, sekitar itu. Cukup ringkas, jadi mudah dan tidak memenuhi tas. Cukup satu ini ya, satu jangkauan tangan, jadi gampang dibawa kemana-mana. Oke, itu adalah sekitar ulasan singkat mengenai drone-nya dan tempat saya membawa biasanya. Ayo kita coba praktekkan untuk menerbangkannya. Ini kita susun dulu, kita setting dulu drone-nya seperti ini. Kita buka antenanya, ambil kabel di dalamnya, dan kita pasangkan juga tuasnya pada tempatnya. Ini tinggal diulir saja ke arah kanan seperti mengencangkan baut pada umumnya. Oke, ketika sudah kencang, kita lepaskan kabelnya. Nah, ini supaya tidak tertukar, kita cukup mengingat kabelnya yang dipasangkan ke remote ada logo remote-nya. Seperti itu, seperti itu. Jadi, yang satunya lah yang kita lepas, yang di bagian kiri. Untuk kita pasangkan ke smartphone, karena dia tidak punya layar. Oke, untuk DJI-nya sendiri kita download ya secara manual. Nanti untuk video bagaimana cara mendownload dan cara men-setting akan saya buatkan secara terpisah. Kalau tidak, nanti di sini sangat panjang sekali ya. Ini aja sudah panjang videonya. Oke, seperti ini. Memang agak sedikit ini ya, karena kadang tombol remote saya tuh tidak sengaja terpencet dengan antenanya itu. Dan kalau ada notifikasi pembaharuan ya kita download saja ya, supaya aman. Dan juga ada pembaharuan-pembaharuan yang memang diprioritaskan untuk drone-nya sendiri. Tinggal diperbaharui. Oke, kita tunggu downloadnya dulu.
Sambil itu ditunggu, drone-nya kita hidupkan juga. Kalau pencet sekali untuk melihat baterai, kalau kita tahan, dia bisa untuk menghidupkan drone-nya. Biasa ada bunyinya seperti itu. Dan ketika sudah, kita terbang aja, go fly ya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini. Pertama, kekuatan sinyalnya. Upayakan GPS-nya ini kuat. Sekitar di atas 12 lah ya. Dan juga nanti ada di bagian kiri itu, bagian kiri atas, kalau itu tulisannya siap lepas landas, itu nanti kita siapkan saja. Kalau itu memang area terlarang, jangan kita terbangkan. Dan ini tadi kita mulai di jam 10.55 ya. Kita terbangkan dulu. Setelah dia sudah mengunci GPS-nya, kita terbangkan secara otomatis. Nah, dia akan terbang. Ulasan ini adalah lebih ke arah untuk melihat daya tahan baterai ya. Saya tidak ingin mengulas mengenai cara pengambilan gambar dan video karena ini cuacanya sangat mendung ya. Di sini kebetulan pada hari ini saya ngambil dan anginnya kencang sekali. Kalau di Bali anginnya seperti ini memang banyak ada layang-layang ya, sehingga saya juga tidak ingin terbangkan terlalu jauh. Banyak layang-layang yang diterbangkan, nanti takut kena kabel senar, kena tali layangannya itu. Karena layangan di Bali lumayan besar-besar juga. Malah nanti drone yang jatuh dan kasihan juga layang-layangnya. Nah, ini coba kita terbangkan. Ini drone-nya agak kena angin ya. Ini karena memang belum saya kendalikan. Ini masih saya cuma naikkan saja. Saya diamkan. Ini agak kena angin ya. Nah, ini kan muncul tulisan presisi GPS lemah. Yang di layar bagian atas ini. Karena antenanya tidak menghadap ke drone-nya, itulah makanya antena itu harus menghadap ke drone-nya supaya sinyalnya kuat. Dan ini agak patah-patah. Saya awalnya bingung, ini ternyata patah-patah di layar display dari HP saya itu patah-patah ternyata karena saya merekam screen recorder daripada HP itu, layar HP-nya, sehingga patah-patah. Padahal sebelumnya tidak pernah patah-patah sama sekali ya. Nah, ini bisa kita lihat hasil pengambilan daripada gambarnya cukup bagus, bersih. Padahal saya belum gunakan yang ukuran video tertinggi ya, masih yang sedang saja, cukup jernih dia kameranya, dan drone-nya sendiri sangat stabil ya. Ini karena saya gerakkan cepat saja sehingga dia rasanya bergerak ke sana kemari. Nah, di remote-nya itu sendiri sebenarnya ada tombol, ada scene, ada normal, dan ada satu lagi saya lupa. Jadi intinya mode-modenya itu adalah untuk mode lambat, mode normal, dan mode cepatnya seperti itu untuk pergerakan drone-nya. Ini saya hanya akan putar-putar di sekitaran sini saja ya. Coba kita jajal baterainya seberapa lama dia kuat bertahan sehingga dapat menjadi gambaran bagi teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Ini saya percepat ya gerakannya sehingga dia agak kurang beraturan. Ini saya terbangkan juga tidak terarah, hanya ingin menghabiskan baterainya. Saya tidak ingin jauh-jauh karena di sana banyak layang-layang dan anginnya kencang sekali memang pada saat saya terbangkan hari ini. Ya, kita jelajahi saja sekitaran desa ini di atas sawah. Kita coba putar-putar dulu sekalian menghabiskan baterainya. Kan terlihat dari daun-daunnya anginnya sangat kencang ya. Namun di angin yang kencang ini drone ini masih bisa stabil loh. Ini bahkan masih bisa berputar seperti ini. Lihat saja daun di bawahnya itu gerakannya. Anginnya sangat kencang. Tapi kecil-kecil begini dia masih bisa mempertahankan kestabilannya. Itu yang menurut saya sangat bagus ya. Sangat cukup bagus. Oke, kita lihat lagi. Dan ini hampir habis ya baterainya. Ini sudah sekitar 21 dan mulai muncul ya peringatan baterai lemah di angka 20% ya. Jadi ketika kita mulai tadi adalah pukul 10.55, muncul warningnya sekitar 11.15. Nah,
kita bisa klik untuk kembali ke asal secara otomatis. Go home. Namun, perlu diingat, kalau kita kembali ke asal secara otomatis itu dia akan naik dulu ke ketinggian yang telah kita tentukan. Misalnya 100 meter, dia akan naik dulu seperti ini. Sebenarnya tidak disarankan ya, kalau baterai sudah mau habis seperti ini baru kita pencet kembali ke otomatis ke asal lagi. Lebih baik kita turunkan langsung saja kalau memang kita tahu posisi daripada drone ini. Ketika dia naik ini menghabiskan banyak baterai ya, sehingga ini juga tinggal lagi 17. Akan bahaya ya. Ini hanya saya akan coba saja supaya menjadi gambaran bagi teman-teman. Nah, akan lebih baik lagi juga teman-teman ketika baterai jangan sampai di 20 ya. Masih menerbangkan drone jangan sampai di 20, bahaya. Kadang juga presisi GPS-nya juga tidak pas. Tapi DJI ini lumayan bagus ya. GPS-nya ya tidak akan jauh-jauh lah. Seperti itu. Nah, ini dia sudah mulai turun, baterai tinggal lagi 15. Sebenarnya ini sudah bahaya ya. Ini kita turunkan lagi. Jadi kalau kita hitung-hitung, saya start di jam 10.55, muncul warning di 11.15, kemudian akhirnya nanti landing di pukul 11.19. Artinya total terbangnya adalah sekitar 24 menit. Lumayan ya. Ini saya coba secara real, nanti kita lihat jamnya, waktunya. Secara real kita coba bisa bertahan sekitar 24 menit, sehingga bisa bayangan bagi teman-teman ya. Ya paling nggak nanti terbangkan janganlah sampai 24 menit juga. Kita tidak tahu kondisi di lapangan. Terbangkanlah sekitar ya 20 menit paling lama lah. 15 sekitar 15 atau 20 menitan. Kalau bawa baterai cadangan akan lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini kita turunkan. Dan nanti kita bisa cek di sini tampilannya adalah di jam landingnya adalah 11.19. Ya mungkin itu saja yang dapat saya ulas ya terkait bagaimana pemakaian saya dari sisi daya tahan baterai ya pada saat ini, dan juga bagaimana review secara keseluruhan daripada drone ini. Jadi overall saya puas sekali dengan DJI Mini 2. Ringkas, kecil, mudah dibawa, hasilnya bagus, waktu terbangnya cukup lama dan stabil. Apalagi yang kita butuhkan lagi ya, dan dia juga sudah 4K. Menurut saya sangat bagus. Dan overall saya selama ini sangat puas menggunakan DJI Mini 2, dan semoga video ini juga dapat menjadi bayangan bagi teman-teman yang ingin menggunakan DJI Mini 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih karena telah mau mampir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.